Halo sahabat Indo Newspaper. Oke, lagi kabar yang cukup panas kali ini. Yang pertama datang dari Indonesia yang ternyata telah berhasil nih guys. Indonesia berhasil menggalang kekuatan 16 negara lainnya untuk kompak bersatu bersama-sama dalam tanda kutip menyerang melawan Uni Eropa guys, yaitu menentang kebijakan anti deforestasi Uni Eropa. Nah, lantas pertanyaannya, negara-negara manakah itu yang bersatu berdiri bersama-sama Indonesia dalam menentang aturan baru Uni Eropa? Bagaimanakah kenyataannya setelah ini? Mari kita bahas guys. Kemudian kabar kedua yang tak kalah mantap datang dari PBB, yaitu Persatuan Bangsa-Bangsa, yang tiba-tiba menyebut bahwa semboyan yang dianut negara kita Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, merupakan kunci masa depan dunia guys. Bahkan Sekjen PBB ini pun meminta seluruh dunia untuk menerapkan semboyan Indonesia itu. Nah, lantas bagaimanakah seruan lengkap beliau kepada dunia terkait semboyan Indonesia ini, dan apakah alasannya? Penasaran ceritanya? Cus, tanpa banyak bicara, kita bahas cerita lengkapnya satu persatu guys. Oke, kabar pertama datang dari Indonesia dan 16 negara yang ternyata ini telah bersatu guys. Telah bersatu untuk melawan dan menentang kebijakan baru anti deforestasi Uni Eropa. Nah, perlu kalian ketahui bahwa sebelumnya Indonesia pun diketahui telah mengajak belasan negara yang berpikiran sama untuk memprotes kebijakan undang-undang anti deforestasi Uni Eropa guys, yang mana sebenarnya kebijakan ini pun sangat merugikan Indonesia dan negara-negara lain Uni Eropa dengan seenak jidatnya memblokir produk-produk komoditas andalan Indonesia. Nah, kini berita terbarunya dikutip dari banyak sumber berita berikut. Ternyata Indonesia pun telah berhasil mengumpulkan 16 negara lain guys untuk menyuarakan protes melawan undang-undang baru Uni Eropa tersebut. 16 negara ini pun berdiri bersama Indonesia dan menyampaikan surat protes bersama kepada para pemimpin Uni Eropa, di mana surat protes yang merupakan kedua kalinya itu berisi keprihatinan atas pemberlakuan undang-undang anti deforestasi Uni Eropa. Surat itu pun diteken di KBRI Brussels oleh para duta besar dari 17 negara pada hari Kamis 7 September 2023 kemarin, di mana negara-negara yang bergabung dengan Indonesia untuk melawan Uni Eropa ini antara lain yaitu terdiri dari Argentina, Brazil, Bolivia, Ekuador, Ghana, Guatemala, Honduras, Kolombia, Malaysia, Meksiko, Nigeria, Pantai Gading, Paraguay, Peru, Thailand, dan Republik Dominika. Nah, mantap cus nih guys. Akhirnya Indonesia pun berhasil mengumpulkan kekuatan untuk melawan Uni Eropa. Lantas, bagaimana pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh 17 negara ini terhadap Uni Eropa? Lanjutkan lagi videonya sampai habis guys. Oke, dalam upaya melawan Uni Eropa ini diketahui bahwa negara kita Indonesia bersama negara Brazil merupakan inisiator alias penggerak dalam mengumpulkan negara-negara lain untuk menentang Uni Eropa ini guys. Dalam surat itu mereka pun menyampaikan protes karena aturan baru Uni Eropa ini dianggap tidak mempertimbangkan kemampuan dan kondisi lokal. Undang-undang ini pun juga disebut secara intern menciptakan sistem penolak ukuran atau black marking yang bersifat diskriminatif dan menghukum sehingga berpotensi melanggar ketentuan WTO. Tulis isi protes pada surat itu guys, dan secara umum ada 4 poin inti protes yang disampaikan Indonesia and the gang ini guys, yaitu yang pertama adalah agar Uni Eropa lebih melibatkan negara produsen komoditas dalam dialog yang substansif dan terbuka. Kemudian kedua, mereka
meminta Uni Eropa menghargai upaya negara produsen komoditas dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakatnya melalui pembangunan berkelanjutan di tengah tantangan keterbatasan akses pendanaan teknologi dan bantuan pelatihan teknis. Dan ketiga, mereka meminta Uni Eropa mencegah dampak negatif undang-undang anti deforestasi ini melalui penerapan panduan pelaksanaan yang menghargai praktik-praktik berkelanjutan yang telah ada pada rantai pasok pertanian di negara-negara produsen komoditas seperti negara kita Indonesia guys. Dan terakhir, mereka memprotes agar Uni Eropa menghindari disrupsi perdagangan dan beban administrasi yang berlebihan terkait dengan persyaratan geolokasi dan keterlacakan sertifikasi dan prosedur kepabean. Nah, mantap ya. Akhirnya negara kita Indonesia berhasil rame-rame mengeroyok Uni Eropa. Jadi ya, kalau dipikir-pikir mantap juga nih strategi Indonesia guys. Kalau sendiri yang mau Uni Eropa ya kita juga ya bonyok ya kan. Tapi kalau rame-rame seperti ini, nah apa enggak ketar-ketir tuh Uni Eropa. Bisa-bisa kalau mereka protes terus, lama-lama putus pula hubungan dagang dengan antara Uni Eropa dan 17 negara ini guys. Bahkan bisa saja 17 negara ini pun mengalihkan produk-produknya ke kawasan-kawasan lain seperti Afrika, Cina maupun Rusia. Nah lo cukup hamcong juga guys. Oke, kemudian berita ketiga yang tak kalah mantap baru-baru ini dalam KTT ASEAN, ternyata Sekjen PBB yaitu Antonio Guterres telah menyebutkan bahwa semboyan negara kita Indonesia merupakan kunci masa depan dunia. Nah, admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Baru-baru ini di Jakarta pada Kamis 7 September 2023 kemarin, Sekretaris Jenderal PBB ini pun telah meminta seluruh negara-negara di dunia untuk mencontoh semboyan Bhinneka Tunggal Ika milik Indonesia guys, jika ingin masa depan dunia lebih baik. Nah mantap, dengan bahasa kasarnya ya beliau bilang begini guys, jika kalian mau dunia ini lebih baik di masa depan, maka ikutilah semboyan Indonesia. Contohlah negara Indonesia guys, yang walaupun berbeda-beda tapi mereka tetap satu dan tidak tergoyahkan. Nah, hal ini pun disampaikan beliau. Pasalnya Sekjen PBB ini pun mengatakan bahwa situasi global saat ini berada pada titik puncak guys, karena serangkaian krisis mulai dari darurat iklim, meningkatnya perang dan konflik, meningkatnya kemiskinan, melebarnya kesenjangan hingga meningkatnya ketegangan geopolitik. Dan karena masalah-masalah ini ada risiko nyata yang bisa terjadi, yaitu perpecahan besar dalam sistem ekonomi dan keuangan dunia. Ditambah lagi dengan perbedaan strategi dalam bidang teknologi dan kecerdasan buatan, serta kerangka keamanan yang saling bertentangan. Nah lo di sini ya sudah jelas ya guys, konflik yang dimaksud ini adalah seperti situasi perang Rusia Ukraina dan geng-geng barat, konflik Amerika Cina di Laut Cina Selatan. Semuanya memiliki pandangan yang berbeda-beda pula. Masing-masing punya aturan yang berbeda, bahkan mereka mempertahankan egonya masing-masing guys. Dan jika mereka tidak berubah, mereka tetap seperti itu, mereka tidak mau mengikuti cara Indonesia dalam menjalani hidup, maka percayalah, perpecahan besar pun bisa terjadi sebentar lagi guys. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Tetaplah kalian semangat dan jangan santai terus. Demi Indonesia maju. Salam Indo Newspaper. Sampai jumpa. Terima kasih.